Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Kebaktian Natal Unit Philadelphia di saat ini dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai juga. Amin. Semua disilakan duduk kembali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dalam lampu dan terbaring di dalam palungnya. Firman itu mau menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang dibawa oleh Anak Dia, oleh kebenaran dan damai sejahtera. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion,
Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang... Mari jemaat yang terkasih, kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggembira. Tapi melalui perayaan ini, kita belajar dan akan terus belajar untuk memaknai cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Arti salam itu, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau diberoleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria bersuka cita setelah mendengar perkataan dari malaikat Tuhan itu, dan Maria pun pergi berjumpa dengan saudaranya Elizabeth, dan keduanya bersuka cita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kini tibalah waktunya untuk Maria melahirkan bayi kudus yang diberi nama Yesus. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru
selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Para gembala dan orang-orang najis pun datang berjumpa dengan Yesus, menyembahnya dan memberikan emas, kemuliaan, dan mur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar kesaksian pujian. Soraklah, soraklah, Kristus dalam
Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan ada dalam doa pembacaan. Mari Bapak Ibu persekutuan guru dan orang yang berdoa. Sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan di dalam Natal ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Putra Natal, di dalam kebaktian Natal unit Philadelphia di saat ini Bapak, kami rindu untuk mendengar sabda berita firman-Mu. Untuk itu Bapak, ampunilah segala salah dan dosa kami Bapak. Biarlah firman Tuhan ini menjadi hulu dan terang pada jalan kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, kuasailah kami semua dalam kebaktian Natal ini. Amin. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, demikian bunyinya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, Persekutuan Unit Philadelphia bersama dengan seluruh peserta perayaan Natal Kristus di unit Philadelphia yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Shalom. Selalu menjadi kerinduan kita, Beta dan Bapak Ibu, saudara semua, untuk suasana-suasana perayaan Natal seperti ini. Karena itu saya percaya bahwa untuk sampai pada waktu ini banyak hal sudah kita persiapkan. Bukan hanya soal materi, sekalipun itu penting. Karena untuk dekorasi, untuk nanti makan minum ya, untuk seluruh penyediaan itu pasti perlu materi. Tetapi yang perlu menjadi sama dengan manusia, mesti mengambil rupa manusia dan tinggal menjadi sama dengan manusia, itu perlu belajar. Karena sampai hari ini banyak orang yang paham kenapa Allah mesti hadir sebagai putra Maria. Dan ini juga menjadi sebuah percakapan liar yang muncul ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak paham Natal. Karena apa, memang di luar daripada seluruh
kemampuan manusia untuk memahami kasih Allah besar itu. Kasih Allah yang terus membuat kita belajar untuk memahami kasih itu dalam hidup. Karena kasih itu dia tidak sampai hanya kepada bagaimana Tuhan Allah datang ke dunia. Oleh karena itu dalam bacaan kita di malam ini, dikala kita merayakan Natal, tetapi perayaan Natal kita itu ada dalam momen-momen Adventus, momen-momen perenungan, momen-momen kita mengingat kembali bagaimana kita mempersiapkan semua hidup kita, beranjak dari waktu-waktu lampau telah kita lewati sampai pada saat ini. Kita sudah melampaui berbagai-bagai peristiwa-peristiwa gerejawi, dan karena itu pula kita mesti terus ada dalam sebuah tanggung jawab untuk perenungan. Karena Natal ini juga bukan sekedar peristiwa perayaan yang hanya soal sejarah, tetapi juga soal bagaimana hidup ini kita harus bertanggung jawabkan. Hidup yang telah Allah kasih dengan cintanya yang besar itu kepada kita, mesti kita bertanggung jawab. Karena Allah kasih gratis, tapi kegratisan Allah itu juga bukan sesuatu yang murah, tapi sesuatu yang mesti kita perjuangkan, mesti kita terus jalani dalam sebuah tanggung jawab hidup yang waktu ke waktu terus kita jalani. Apa yang Wahyu ingin sampaikan kepada kita di momen perayaan Natal, tadi sekaligus kita membuat perenungan hidup. Maka ada dua hal penting yang mau disampaikan di sini. Yang pertama berkaitan dengan hidup kita, seperti yang disampaikan oleh mereka adalah orang-orang yang baik. Gimbal akan rusak. Gimbal baru ada. Orang-orang yang hebat. Mereka mampu untuk menyeleksi kehidupan yang mereka jalankan itu dengan baik. Mereka adalah orang-orang percaya yang dalam pekerjaan kehidupannya itu dapat digambarkan sebagai orang-orang yang tekun, orang-orang baik yang menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya yang tekun melewati proses kehidupan mereka itu. Dan mereka bisa ada sebagai orang-orang yang paham. Ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang betul-betul rasul atau bukan. Mereka orang-orang di Efesus yang sudah menjalani tanggung jawab iman mereka melalui proses-proses pembelajaran hidup yang cukup baik. Mereka juga orang-orang yang beriman, yang paham bagaimana mereka harus mempertahankan iman sekalipun dalam penderitaan yang cukup berat. Itu penggambaran dari kehidupan orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kemudian dikatakan yang tidak lagi sama seperti yang dulu, yaitu kasih mereka. Mereka menjadi orang-orang percaya yang menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Katakan ini menjadi catatan yang perlu kita lihat di dalam seluruh tanggung jawab hidup di 2023 lewat perayaan Natal Kristus. Saya percaya tema yang disampaikan untuk kita semua yang diangkat dari Matius pasal 2 ayat 9 sampai 20
yaitu kami datang untuk menyembah Yesus Raja. Adalah satu bentuk dari keseriusan, perhatian, ketaatan, tapi juga wujud daripada seluruh harapan dan kerinduan yang tidak bisa main-main dari 3 orang Majusi. Betapa mereka dengan sangat meyakinkan diri mereka. Kami datang untuk menyembah Yesus saja. Tidak tanggung mau jadi apapun. Ini perjalanan untuk sampai kepada yang menjadi kepenuhan dalam hidup. Saya percaya Bapak Ibu kita paham sudah bagaimana 3 orang Majus itu menyatakan kami datang. Yang mungkin bagi kita orang-orang percaya sampai saat ini, yang juga mungkin sama dengan kita, perlu kita kaji lagi. Apakah memang sampai saat ini kita semua mari kita melakukan tanggung jawab kehidupan kita. Tanggung jawab kalau dibilang di sini ya betul pembapaan, tapi pertobatan yang ditindaklanjuti dengan seluruh aktivitas hidup. Aktivitas hidup yang baik, aktivitas hidup yang membawa kasih. Ini kehidupan kasih yang karena itu bukan sekedar iman kita, kasih yang kemudian berbarengan dengan iman, kasih yang kemudian menjadi wujud. Ini iman, ini kasih, ini perbuatan kita yang juga berlandaskan kasih. Seperti Allah, Dia tidak sekedar menyatakan dirinya adalah Allah yang penuh kasih, tetapi tindakannya mewujud di dalam diri manusia dan hidup bersama dengan manusia. Tidak ada kasih seperti itu. Kasih yang kemudian mengorbankan hak dan kekudusan. Saya kira bukan mengorbankan, tetapi tidak kemudian menjadi kekudusan itu kemudian menjauh daripada kehidupan manusia. Tetapi kekudusannya itu dibawa dalam hidupnya ke dunia. Dan supaya manusia yang ada pun juga hidup di dalam kekudusannya. Kasih seperti itu. Kasih yang kemudian tidak mempertahankan seperti gembala dan orang Majus tidak mempertahankan. Tetapi dia adalah orang ibuan yang hebat, kaya, yang terpandang dan memiliki segalanya. Tetapi untuk Yesus, dia mesti melepaskan segalanya. Karena kasihnya, karena kerelaannya, karena mau memberikan apa yang dimilikinya untuk datang kepada Tuhan. Saya kira itu yang paling penting dalam kita memaknai semua ini. Saya sangat tertarik untuk orang-orang tua. Saya memang tidak melihat semuanya. Tadi sejenak dari belakang Bapak Ketua bilang kalau orang lain bukan anak kecil, maka atau di sini orang-orang yang tua yang hafal Alkitab. Tapi kalau kita koreksi masih ada juga yang salah-salah, tadinya Bapak ya, hafal Alkitab lagi. Ya kadang karena tua, kadang-kadang terus lupa masih hafal. Kita akan mendengarkan sembahan pujian sebagai satu bentuk kesaksian oleh pelaku remaja. Unit lebih.
semua berkat yang telah kita terima, terutama untuk pemberian Allah melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus, maka sudah selayaknya kita mensyukuri semua itu. Karena itu nyatakanlah ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur sambil melakukan jemaat 99 ayat 1. Ya, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Sang Putra Natal. Di malam Natal yang indah ini kami sudah boleh memberikan persembahan syukur yang kami sadar sungguh bahwa apa yang kami berikan adalah merupakan sebagian kecil dari apa yang kami terima daripada Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus kami mohon berkati persembahan syukur kami ini agar menjadi alat yang berguna demi untuk pemuliaan nama Tuhan, bagi pelayanan Tuhan nama Tuhan di tengah-tengah dunia, lebih khusus di dalam jemaat kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, terimalah doa kami dan terimalah persembahan kami. Amin.
kelahiran Sang Penebus. Satu dalam doa di hari yang bahagia. Dan kini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana. Tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari yang bahagia. Selamat Natal untukmu sayangku. Damai datang selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di kolam suci ini. Ada lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. Gloria in excelsis Deo. Teringatku kembali di saat Natal seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran Sang Penebus.
nubuatan Nabi yang terwujud untuk hadirnya Mesias Sang Penyelamat lewat peristiwa Natal Kristus. Dan kami semua pun tetap ada dalam satu keyakinan Natal itulah yang membuat kami ada dalam satu relasi intim yang menyata dalam diri manusia, terus menjadi semangat hidup kami. Setiap pribadi keluarga dalam persekutuan berjemaat, tapi khususnya dalam persekutuan di unit-unit pelayanan dan unit pelayanan Philadelphia yang sementara merayakan Natal Kristus. Kami percaya sungguh Tuhan untuk ada pada saat ini dengan seluruh perayaan, dengan ornamen-ornamen yang betul-betul menghadirkan sebuah kenyataan hidup kami yang semakin maju dan semakin maju. Tetapi dibarengi dengan seluruh tanggung jawab hidup manusia kami yang tetap mendasari hidup ini di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga kemajuan-kemajuan yang ada tidak lalu menggerus semua yang menjadi milik kami dengan Tuhan. Iman kami kepada Tuhan, kepasrahan hidup kami kepada Tuhan, kekuatan untuk melangkah dengan keyakinan bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan. Apapun kami hadapi Tuhan, berkewajiban untuk menghadirkan sapaan Allah kepada dunia segala keberadaannya. Sekarang angkatlah hati kepada Tuhan dan arahkanlah kasih-Mu padanya. Ini kami Tuhan, mampukanlah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Penuhilah panggilan-Mu menjadi pewarta keselamatan bagi kabar baik tentang Kristus Juru Selamat. Untuk diterimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberikan damai sejahtera.
Widan. Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam ini boleh berjumpa bersama dalam perayaan Natal unit Philadelphia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya hormati dan kasihi Ketua unit Philadelphia dan seluruh pengurus unit, ketua wadah, organisasi dan seluruh pengurus yang boleh ada bersama-sama di malam hari ini dalam suasana sukacita Natal di saat ini, mengarahkan kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang tiada hentinya berkarya dalam karya Roh Kudus, dalam siara bersama umat dan pelayan selaku persekutuan berarak-arakan menyusuri tahun 2023 hingga ada bersama di dalam minggu-minggu Adventus dan merayakan Natal Kristus di tahun 2023. Bila sejenak kita menoleh ke belakang untuk tapakan langkah 340-an hari yang sudah boleh kita lewati bersama, bukan karena hebat dan kuatnya, gagah dan sehatnya diri kita, tetapi hanya karena anugerah, kesetiaan, dan kasih sayang Tuhan Allah yang tiada hentinya bagi kita semua. Peristiwa Natal pertama adalah momen mempersatukan semua ciptaan, semua orang dari segala suku bangsa. Oleh karena itu, Natal tahun 2023 di tengah kondisi yang kurang baik untuk kedamaian, ketentraman, keamanan, dan kesatuan, kita memaknai perayaan Natal untuk saling menerima tanpa alasan, saling mempedulikan dalam rasa persaudaraan, tanda dan sekat pemisah, saling membangun toleransi, dan saling percaya lintas agama dan kepercayaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teman bahkan musuh sekalipun yang dibenci, jadilah pembawa damai dan sukacita, jadilah pembawa berita keselamatan dalam hidup, karya, dan bakti kita. Momen perayaan Natal kita di saat ini bersamaan dengan momen Adventus yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri tentang pentingnya merenungkan karya penyelamatan Allah bagi dunia, sehingga ada inisiatif dari kita manusia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam dan baktinya sehari-hari sebagai wujud iman yang terus-menerus hidup dan bertumbuh untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak terkasih, saat kita merayakan Natal Kristus, kita sekaligus mengekspresikan iman bahwa Allah terus hadir dan menyertai hidup kita manusia di sepanjang sejarah. Tema Natal tahun 2023 ini, kami datang untuk menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Tema ini mengisyaratkan sebuah langkah proaktif, langkah yang dilakukan orang-orang Majus yang datang membawa persembahan dan menyembah Yesus Sang Raja di sebuah kandang. Akhirnya kami pelaksana harian, jemaat, majelis jemaat, serta seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih untuk kerjasama yang sudah kita laksanakan sebagai satu tubuh Tuhan dalam pelayanan. Mohon maaf atas kehilafan dan kekeliruan yang diperbuat sadar maupun tidak sadar. Dari tempat ini kami sampaikan untuk semua pengurus serta umat di dalam unit Philadelphia
Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mendengar persembahan pujian dari Bapak Edi Patiwalapia.
Takut YouTube. yang 2000 tahun lalu telah hadir di tengah dunia ini sebagai putra Natal yang kudus. Di hari ini Tuhan, kami selaku warga unit Philadelphia boleh mengenang lagi akan peristiwa itu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih memiliki nafas kehidupan yang berkat Tuhan dan kami tetap menyembah Dikau sebagai Sang Penyelamat. Kebaktian Natal 13 Desember 2023 yang dilaksanakan di dalam keluarga besar unit Philadelphia boleh berjalan dengan segala baik itu hanya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami naikkan pujian dan syukur serta terima kasih kami kepada Bapa di surga, anak Yesus Kristus yang kami kenal sebagai putra Natal. Kami juga berdoa kepada keluarga besar Pak Raymond Selano bersama ibu dan juga anak-anak, juga Bapak Purmatulih bersama keluarga, semua kami yang boleh
dalam mensukseskan acara ini Tuhan. Kami tidak dapat memberikan apa-apa Tuhan, yang kami berdoa dan bersyukur kiranya mereka semua ini boleh diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Allah ya Tuhan kami, karena kemurahan Tuhan, kami adalah persekutuan ini, dan ibadah ataupun kebaktian yang kami laksanakan telah selesai Tuhan. Kami akan kembali ke rumah tangga masing-masing Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon berkat penyertaan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, dan lewat persekutuan Roh Allah yang kudus, tinggal menyatakan semua selaku persekutuan unit Philadelphia maupun selaku unit pendamping pada saat ini sampai Maranatha. Amin.